Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, saya akan sharing terkait dengan Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024, tapi saya tidak berbicara keseluruhan dari Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024 karena setidaknya sudah ada dua video yang terkait dengan Kemendikbudristek ini. Bapak Ibu bisa lihat di video YouTube saya. Nah, kali ini saya lebih mengkhususkan terkait dengan standar minimum publikasi dalam indikator kinerja dosen sesuai dengan Kemendikbud Ristek nomor 500 tahun 2024. Kenapa kok saya membuat video standar minimum ini ya, khusus untuk dipublikasi? Nanti saya akan lebih banyak berbicara khususnya untuk lektor kepala dan guru besar. Karena kalau yang saya baca di Kemendikbudristek ini, sepertinya agak sedikit meningkat indikator yang ditetapkan oleh kementerian, terutama untuk kedua jabatan akademik ya. Dalam hal ini adalah lektor kepala dan guru besar. Nah, kenapa kok saya lebih memfokuskan ke publikasi? Karena ini salah satu dharma yang paling sulit di antara tiga dharma yang selama ini kita lakukan, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kalau kita melakukan penelitian, maka tentu kita harus bisa menghasilkan publikasi-publikasi. Nah, di sisi yang lain, publikasi yang kita hasilkan itu, kita pikirkan untuk kebutuhan BKD. Nah, ketambahan sekarang adalah kita harus memikirkan juga untuk indikator kinerja dosen ya. Nah, tetapi pada video berikutnya nanti Bapak Ibu saya akan memberikan tips trik bagaimana biar kita itu bisa keluar dari permasalahan khususnya untuk syarat khusus BKD dan yang lebih khusus untuk syarat indikator dosen, terutama bagi jabatan fungsional, lektor kepala, dan guru besar. Karena saya tahu bahwa di Indonesia itu khusus untuk lektor kepala dan guru besar itu bisa dikatakan sudah cukup senior dan bahkan masih sedikit ya teman-teman dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala dan guru besar itu yang masih bisa dikatakan fresh-fresh, yang masih semangat gitu kan, terutama untuk menulis. Nah, jadi sebelum saya berbicara panjang lebar terkait dengan standar indikator dosen ya, untuk khususnya untuk publikasi ini, kuncinya itu adalah kita harus terbiasa menulis, ya. Karena ada kaitannya dengan demosi, promosi dan demosi dosen yang nantinya ini akan disusun oleh setiap universitas. Bagaimana mereka merencanakan karir dosennya ke depan. Karena nanti yang akan, kalau misalnya tidak sesuai dengan indikator kinerja dosen, itu maka yang akan kena demosi ya, itu adalah dosennya sendiri dan universitasnya sendiri. Nah, kebetulan nanti di bulan ini, kalau nggak salah tanggal 20 November ini, saya akan mengisi salah satu acara secara online, workshop terkait dengan penulisan artikel ilmiah untuk bisa berhasil publikasi di jurnal internasional bereputasi yang gratis. Kemudian nulisnya juga dalam waktu yang cepat. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti workshop saya itu. Nanti pantau terus Instagram saya, informasinya akan saya sampaikan di situ. Bisa molor dari tanggal 20 itu atau lebih. Itu baru kemarin saya dihubungi oleh salah satu lembaga pendidikan untuk mengisi acara tersebut atas permintaan teman-teman dosen yang lain. Nah, oke Bapak Ibu, kita lihat dulu ya. Jadi Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024 itu tentang standar minimum indikator ya Bapak Ibu ya. Standar minimum indikator kinerja dosen dan kriteria publikasi ilmiah yang akan diterbitkan. Kata kuncinya ada di dua ini ya, indikator kinerja dosen dan publikasi ilmiah ya Bapak Ibu. Kemudian salah satunya adalah menjadi acuan bagi dosen dalam mengejar standar minimum publikasi dalam indikator kinerja dosen. Itu. Jadi, kita itu harus sudah berpikir luarannya itu seperti apa kalau kita melakukan penelitian. Kemudian, riwayat publikasi ilmiah dosen kemudian akan dinilai dan dipastikan memenuhi kriteria dalam indikator kinerja dosen. Ini yang nantinya akan menjadi
perang ya antara universitas. Kenapa saya bilang perang? Karena katakanlah kalau terutama PTN ya, PTN-PTN yang sudah mendapatkan gelar PTNBH itu, di mana di situ kan sudah tertulis indikator minimumnya itu seperti apa ya, indikator minimumnya. Nah tentunya kalau misalnya PTNA itu hanya mengikuti indikator minimum, sedangkan PTN yang lain itu di atas dari indikator minimum, nanti bisa-bisa reputasi dari PTN yang A ini tadi ya bisa jauh kalah dengan PTN yang lain. Padahal mungkin kalau dilihat dari segi publikasinya, PTN A mungkin lebih unggul gitu. Jadi ini strategi-strategi yang harus juga dipikirkan oleh universitas. Apakah mau mengikuti standar minimum indikator atau di atas dari standar minimum indikator. Nah tentunya kalau mengikuti standar minimum indikator, khawatirnya nanti di PTN yang lain jauh lebih tinggi standar yang mereka terapkan. Itu juga yang harus Nah, kalau untuk PTS saya kira tidak terlalu begitu ini. Mereka sesuai dengan standar minimum saja itu sudah alhamdulillah gitu. Tapi berbeda dengan PTN. Kemudian, riwayat publikasi, kemudian ini bisa digunakan untuk sebenarnya menambah poin angka kredit. Kemudian memenuhi syarat kenaikan jabatan fungsional dan memenuhi BKD. Ya, cuma Bapak Ibu, nanti seperti yang sudah saya jelaskan tadi di video nanti berikutnya, saya akan memberikan tips dan trik biar nanti kedua BKD dan IKD itu bisa terpenuhi gitu ya. Khususnya untuk lektor kepala dan guru besar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jenis indikator kinerja dosen itu terbagi menjadi dua, yaitu indikator yang perlu dilaksanakan oleh semua dosen, berarti bersifat wajib, sama indikator yang perlu dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi namun tidak perlu dilaksanakan oleh semua dosen. Nah, khusus untuk yang poin kedua ini sepertinya saya tidak akan membahasnya terlalu panjang lebar karena Bapak Ibu bisa lihat di Kemendikbudristek nomor 500 itu seperti apa sebenarnya indikator yang hanya perlu dilakukan oleh di tingkat perguruan tinggi namun tidak perlu dilaksanakan oleh semua dosen. Itu. Karena kalau dilaksanakan oleh semua dosen, saya kira itu yang paling penting ya, yang dikejar dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, berdasarkan dengan aturan lama dan aturan baru, terdapat beberapa perbedaan memang. Kalau aturan lama, ada beberapa unsur atau sub-unsur itu tidak mempunyai periode waktu untuk pencapaian yang jelas dan terukur. Nah, di peraturan baru, itu sudah dibuat ini, indikator yang lebih terstruktur, dengan target-target dan periode waktu yang sudah pencapaiannya itu sudah jelas dan mudah diukur gitu. Nah, di sisi yang lain ada target capaian itu belum semuanya disusun. Nah, secara progresi itu sehingga menimbulkan asumsi bahwa semua pekerjaan itu harus dilakukan oleh semua dosen di setiap jenjang jabatan akademik. Ini yang masih salah kaprah ya terkait dengan aturan yang lama. Gitu, karena mungkin terbiasa kita sering membantu orang sehingga seakan-akan hal tersebut itu meskipun tidak harus dilakukan oleh jabatan akademik tertentu tapi harus dilakukan dengan jabatan akademik tertentu. Oleh karena itu penting Bapak Ibu untuk bisa memahami setiap aturan yang ada yang berlaku gitu ya. Kemudian kalau yang aturan baru, target capaian itu disusun berdasarkan progresi sesuai dengan tingkat jenjang jabatan akademik, sehingga ekspektasi kinerja ini menjadi lebih proporsional. Nah, berikutnya itu, kalau di aturan lama, kementerian itu mengatur secara baku jumlah SKS, ya, yang selama ini menjadi beban juga oleh sebagian besar dosen, untuk semua dosen bahkan. Kemudian ada penandaan tridharma dan bukti kerja, sehingga tidak sebenarnya memberikan keleluasan untuk perguruan tinggi dan dosen disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan di perguruan tinggi tersebut. Tetapi sepertinya meskipun aturan baru ini muncul, meskipun itu sudah terperinci terkait dengan matriks dan jumlah SKS, tetapi kita sepertinya butuh waktu untuk menyesuaikan ini karena benar-benar apakah kita itu akan terlepas dari bayang-bayang administrasi yang selama ini menjadi momok ya bagi sebagian besar dosen atau seluruh dosen itu. Nah, ini adalah indikator publikasi yang diakui dalam indikator kinerja dosen yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Yang perlu saya tekankan itu adalah indikator minimum
ya, berdasarkan Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024. Nah, apa saja Kak itu? Yang pertama, memenuhi nilai integritas akademik. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat apa itu sebenarnya integritas akademik, Bapak Ibu bisa lihat di video saya terkait dengan integritas akademik. Ini nggak main-main Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu tidak memahami nilai integritas akademik, kemudian sama dengan yang poin kedua, yaitu kode etik dosen nasional, maka Bapak Ibu yang melanggar nilai integritas dan kode etik dosen akan mendapatkan demosi, sekaligus juga universitasnya akan mendapatkan demosi. Jadi, ketika Bapak Ibu menyusun ya, indikator kinerja dosen, itu benar-benar harus diperhatikan, terutama terkait dengan mempromosikan dosennya untuk ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Itu benar-benar harus diperhatikan. Ya, bisa sebenarnya gampang untuk menilai seseorang itu untuk bisa dipromosikan. Ya tentunya dari kinerjanya, ya terutama kita melihat dari hasil-hasil publikasinya. Karena berbicara tentang integritas akademik dan kode etik dosen, itu banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh dosen itu di publikasi, gitu. Ya, nanti saya akan ceritakan sedikit di menjelang akhir. Nah, kalau sesuai dengan kode etik dosen, Bapak Ibu bisa lihat di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu di bagian mendekati halaman terakhir, di situ ada kode etik nasional dosen. Ya, tentunya semuanya sudah tercatat di situ, ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa menjunjung tinggi nilai integritas, menghindari konflik kepentingan. Ya, ini konflik kepentingan itu penting. Ketika juga kita menulis artikel ilmiah, itu juga ada konflik kepentingan. Kemudian dalam menjalankan tugas sebagai dosen juga itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang sudah ditetapkan oleh universitasnya. Kemudian memperjuangkan dan mendorong lingkungan perguruan tinggi yang menghormati keberagaman dan inklusivitas, ya. Dan memperjuangkan dan mendorong lingkungan perguruan tinggi yang aman dari kekerasan. Selanjutnya itu berkontribusi bagi perkembangan universitas, masyarakat, industri, dan pemerintah. Nah, sayangnya pada poin ketiga ini, ada kalanya dosen-dosen itu sudah berkontribusi besar nih terhadap perkembangan universitas. Nah, sayangnya universitas itu tidak melihat itu atau tidak peka terhadap orang-orang yang memang sudah berkontribusi terhadap perkembangan universitas, ya, terutama dia sudah berhasil membranding universitasnya. Ya, tentunya ini tidak semua universitas, tetapi banyak universitas-universitas yang masih sepertinya mengabaikan hal tersebut. Nah, ini sudah harus bisa menjadi konsen bagi semua universitas, ya, bagi mereka yang berhasil ya mempromosikan atau berkontribusi besar terhadap perkembangan universitas, mereka sudah selayaknya harus diberikan apresiasi, gitu. Biar nanti dosennya nggak lari, ya. Nah, kita sekarang berbicara terkait dengan target publikasi dosen berdasarkan jabatan akademik ya untuk semua dosen. Di sini memang saya tulis dengan asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Tetapi nanti di slide-slide berikutnya Bapak Ibu, saya akan lebih memfokuskan ke khususnya untuk lektor kepala dan guru besar. Kalau kita lihat di sini, di asisten ahli dan lektor, kalau saya lihat memang tidak begitu berat ya. Apa yang akan mereka hasilkan di IKD ini bisa ditarik ke BKD. Jadi pola pikirnya atau mindsetnya sekarang harus sudah dirubah. Gitu. Nah, kalau selalu saya lihat ya, khusus untuk asisten ahli, dia menghasilkan 2 publikasi, ya minimal 2 publikasi di jurnal nasional, tidak terakreditasi sebagai penulis pertama, atau menjadi anggota dalam publikasi 1 naskah di jurnal nasional terakreditasi. Nah, berkaitan dengan sebagai anggota ini Bapak Ibu harus hati-hati ketika menjadi anggota di dalam penulisan artikel. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki kontribusi yang besar di dalam penulisan artikel ilmiah dan hanya cuma bertindak sebagai anggota, bahasa kasarnya itu adalah nebeng nama, maka Bapak Ibu secara tidak sadar itu sudah melanggar integritas akademik dan kode etik dosen, kode etik penelitian. Makanya hati-hati ketika bertindak sebagai anggota, gitu. Makanya di salah satu video saya bilang bahwa di judul timelinenya itu Kemendikbudristek dan Permendikbudristek
ya, yang tahun 2024 itu kita dituntut untuk lebih produktif. Nah, salah satunya kenapa? Karena menjaga integritas akademik itu tadi, gitu. Nah, kemudian khusus untuk lektor, jadi menghasilkan minimal 1 naskah di jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, atau menjadi penulis anggota dalam publikasi 2 naskah di jurnal internasional. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja ini, maunya yang mana, gitu. Nah, ini yang menjadi PR juga buat Indonesia, ya, buat teman-teman dosen itu, masih banyak ternyata yang masih belum mengerti apa itu jurnal internasional, apa itu jurnal internasional bereputasi. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu mau tahu jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi, Bapak Ibu bisa lihat di video saya, ya, itu sudah ada di jurnal jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi, perbedaannya seperti apa, atau Bapak Ibu bisa mengikuti workshop saya terkait dengan penulisan artikel ilmiah menggunakan AI, ya, mudah-mudahan ada waktu saya akan menunjukkan bagaimana perbedaan atau bahkan bisa menelusuri jurnal itu biar publikasinya gratis, gitu, nggak perlu harus bayar. Jadi mindsetnya hilangkan bahwa publikasi itu harus bayar, bayar, dan bayar. Nggak ada Bapak Ibu. Ya, selama ini saya publikasi nggak pernah bayar. Salah satunya saya bayar itu publikasi di jurnal Sinta, ya, Sinta 2, gitu. Nah, khusus untuk lektor kepala, saya akan bahasnya di sama profesor ini, saya akan membahasnya di slide berikutnya Bapak Ibu. Karena isinya sama, ya, sama slide berikutnya, cuman ini ada perbedaan dengan yang saya bandingkan dengan yang di BKD, ya. Nah, inilah yang akan menjadi concernnya para dosen, ya, terutama luaran publikasi antara BKD dan IKD, ya, karena dua-duanya sangat penting. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kalau BKD itu pelaporannya tetap setiap semester, sedangkan untuk IKD, ya, itu pelaporannya 1 tahun sekali. Nah, jadi terkait nanti dengan video strategi saya berikutnya, baru saya akan bahas yang perlu Bapak Ibu ketahui dulu yang ini dulu, ya. Perbedaan sangat signifikan. Jadi Bapak Ibu harus sudah mulai berpikir kira-kira strateginya seperti apa yang harus saya lakukan biar saya bisa memenuhi kewajiban khusus BKD, saya juga bisa memenuhi target publikasi IKD yang sudah ditetapkan oleh universitas. Ya, minimal setara lah dengan publikasi minimum yang ditetapkan oleh kementerian. Coba kita lihat di lektor kepala Bapak Ibu. Di kewajiban khusus BKD, khusus untuk lektor kepala, itu tertulis bahwa paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Dalam hal ini yang dimaksud jurnal nasional terakreditasi itu adalah jurnal yang masuk dalam peringkat 1 dan peringkat 2, atau Sinta 1 dan Sinta 2. Artinya, dalam setiap tahun Bapak Ibu minimal memproduksi satu paper di jurnal terakreditasi, ya, di Sinta 1 atau Sinta 2. Jadi dalam 3 tahun Bapak Ibu berarti menghasilkan 3 paper. Ini kalau kita fokus pada poin A. Tetapi kalau Bapak Ibu mau nembak langsung yang poin B, Bapak Ibu tidak perlu memperhatikan yang poin A, gitu ya. Jadi paling sedikit 1 jurnal internasional, ya. Meskipun di sini tidak ditulis bereputasi, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu harus hati-hati terhadap jurnal internasional ini. Karena kalau Bapak Ibu mempublikasikan artikelnya di jurnal internasional, kemudian jurnal internasional Bapak Ibu tidak analisis dengan baik, kemudian berpotensi menjadi jurnal yang discontinue dan abal-abal, maka Bapak Ibu juga sudah melanggar etika akademik, integritas akademik. Itu. Jadi harus juga diperhatikan ini. Nah, bagaimana dengan target publikasi IKD khusus untuk lektor kepala? Ini yang tadi saya bilang di awal-awal video bahwa sepertinya ada peningkatan. Makanya, wah, ini keren nih. Saya mungkin akan dihujat ini oleh teman-teman. Coba kita lihat ya. Menghasilkan minimal 2 publikasi di jurnal internasional Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu harus sudah pandai-pandai mendeteksi jurnal itu jurnal internasional, apakah jurnal internasional bereputasi,
seperti apa itu, apakah ini berpotensi menjadi jurnal yang discontinue atau abal-abal, harus sudah Bapak Ibu paham terkait ini. Dan itu sebagai penulis pertama. Nah, masa berlakunya jurnal itu adalah 3 tahun ya, kalau kita berhasil publikasi di situ. Jadi Bapak Ibu harus punya ini minimal 2 publikasi di jurnal internasional. Tetapi kalau Bapak Ibu mau nembak yang B ini, maka Bapak Ibu cukup menjadi penulis anggota dalam 2 jurnal internasional bereputasi dalam periode maksimal 3 tahun. Ya, apakah Bapak Ibu bisa bertindak sebagai koresponden? Ya, lebih bagus gitu. Tetapi Bapak Ibu hati-hati dengan yang namanya penulis anggota. Nah, kenapa kok saya bilang hati-hati dengan yang namanya penulis anggota? Penyakitnya di Indonesia itu, ketika menjadi penulis anggota itu tidak ada sama sekali kontribusinya sama sekali gitu. Nah, kalau tidak ada kontribusinya sama sekali berarti Bapak Ibu sedang melanggar integritas akademik ya, karena di dalam kode etik publikasi itu ada yang disebut dengan falsifikasi, fabrikasi ya. Kemudian ada, Bapak Ibu harus paham yang namanya ghost, gift, dan guest authorship. Itu, ada 3 komponen itu. Itu ghost, gift, dan ghost authorship, guest authorship, itu adalah bagian dari kode etik publikasi yang termasuk di dalamnya adalah integritas akademik. Itu. Jadi Bapak Ibu harus sudah benar-benar memikirkan ini. Dan yang diminta itu bukan 1 Bapak Ibu, 2 gitu. Jadi Bapak Ibu harus sudah memikirkan. Saya bilang kemarin di teman saya yang lektor kepala, saya bilang begini, bye-bye untuk jurnal nasional. Gitu. Jadi, Bapak Ibu kalau mau memikirkan jurnal Sinta 1 atau Sinta 2, berarti Bapak Ibu harus effort lagi, harus menghasilkan lagi dalam 3 tahun itu, ya di jurnal internasional ataupun di jurnal internasional bereputasi. Itu tinggal Bapak Ibu pikirkan aja strateginya mau seperti apa. Kalau Bapak Ibu bingung strateginya, nanti akan saya bantu membuatkan videonya. Nah, bagaimana dengan guru besar? Nah, guru besar, oke lah. Kita anggap bahwa kewajiban khusus di guru besar, khusus untuk BKD, Bapak Ibu sudah paham ya. Ya, terkait dengan ini. Nah, bagaimana dengan IKD-nya? Kalau di IKD-nya, Bapak Ibu itu akan menghasilkan sejumlah naskah. Nah, kata sejumlah ini menjadi ambigu, karena tidak dituntut berapa jumlahnya. Apakah kalau 1 itu bisa dikatakan sejumlah? Tidak Bapak Ibu. Kalau sejumlah itu harus lebih dari 1. Itu, ya. Itu kata yang saya maknai ya, yang saya ketahui kalau sejumlah. Ya, jadi Bapak Ibu harus memperhatikan juga kata sejumlah ini. Nah, sejumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi, jadi bukan jurnal internasionalnya, atau setara sebagai penulis pertama atau corresponding author. Nah, ini yang menjadi tantangannya buat para profesor. Jadi, ini kembali lagi kepada IKD yang Bapak Ibu akan sepakati di dalam satu universitasnya, apakah nanti ketika mempromosikan dosennya, khususnya untuk yang dari lektor kepala mau ke guru besar atau yang lainnya, mampukah dosen tersebut akan memenuhi IKD-nya nanti? Gitu, itu yang harus menjadi PR-nya universitas saat ini. Ya, karena nggak main-main tuntutannya. Ingat Bapak Ibu nanti di slide saya yang terakhir akan saya sampaikan demosinya. Ya, jadi catatan corresponding author itu seperti apa? Jadi kalau corresponding author itu satu jurnal, Bapak Ibu mau berapapun penulisnya, mau dijadikan sebagai corresponding author itu tidak apa-apa semuanya. Saya kebanyakan kalau di paper-paper saya ada 2 corresponding author, 3 malah gitu, biasa aja gitu. Jadi saya sebagai corresponding author, yang lain juga sebagai corresponding author. Artinya begini, corresponding author itu memiliki tanggung jawab ketika nanti ada apa-apa dengan papernya, itu dia yang bertanggung jawab. Termasuk ketika kita pertama kali submit jurnal itu akan masuk ke emailnya seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Nah, mungkin sebagian besar Bapak Ibu itu selalu berpikir bahwa oke, corresponding author itu harus selalu yang penulis pertama. Itu di sesi workshop saya yang pertama ya. Itu ada yang berpendapat gitu. Enggak. Itu siapapun bisa bertindak sebagai corresponding author. Kemudian, menulis dan mempublikasikan buku ya.
Nah, buku ini itu masa berlakunya 6 tahun. Dan cukup lama ya, gitu. Kalau untuk buku. Nah, sebenarnya dengan teknologi AI, menulis itu ya lebih cepat sebenarnya, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan promosi dan demosi dosen, Bapak Ibu. Nah, untuk promosi dosen mungkin akan saya percepat ya. Kalau promosi dosen itu ya semuanya tentunya memenuhi syarat berkaitan dengan beban kerja dosen ataupun IKD-nya itu jenjang jabatan akademik yang dituju ya. Kemudian memenuhi syarat tridharma ya. Nah, kalau untuk ke jenjang jabatan profesor itu harus memenuhi misalnya yang bersangkutan itu memiliki pengalaman 10 tahun sebagai dosen, kemudian memiliki publikasi ilmiah. Ini adalah publikasi ilmiah yang dihasilkan untuk pelaporan BKD dan IKD itu bisa dipakai Bapak Ibu untuk naikkan jabatan fungsional. Kemudian berpendidikan doktor atau doktor terapan, kemudian memenuhi syarat lain terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Nah, berikutnya berbicara tentang syarat demosi dosen maupun perguruan tinggi, ini yang menarik. Jadi Bapak Ibu seperti yang sudah saya jelaskan panjang lebar terkait dengan kode etik nasional, Bapak Ibu harus sudah memperhatikan ini. Jadi demosi dosen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ya, Bapak Ibu bisa lihat di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu, huruf D merupakan penurunan jenjang jabatan akademik ke satu jenjang yang lebih rendah. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu tidak bisa memenuhi IKD-nya, maka Bapak Ibu akan turun jenjang jabatannya. Itu, ya. Contohnya seperti apa? Kalau Bapak Ibu berhasil publikasi di jurnal, ternyata kemudian dalam beberapa tahun itu terjadi pelanggaran etika akademik, integritas akademik. Misalnya tiba-tiba jurnalnya menjadi discontinue. Itu sudah dijadikan sebagai pelaporan IKD. Maka Bapak Ibu bisa diturunkan jabatannya karena sudah melanggar integritas akademik. Oleh karena itu, Bapak Ibu penting banget untuk memahami bagaimana menelusuri jurnal yang baik. Ya, mudah-mudahan bisa saya sampaikan ketika nanti saya memberikan workshop ya, tanggal 20 itu. Ya, tuh. Kemudian, artinya seperti apa? Jadi kalau Bapak Ibu yang tadinya profesor bisa turun menjadi lektor kepala. Atau yang tadinya lektor kepala bisa turun menjadi lektor, dan seterusnya. Nah, kemudian demosi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dapat dilakukan kepada dosen, satu, tidak memenuhi beban kerja dosen, tidak memenuhi indikator kinerja dosen, melakukan pelanggaran integritas akademik. Ini ya Bapak Ibu, integritas akademik. Bapak Ibu harus perhatikan nih integritas akademik ini. Ya, kemudian disiplin dan kode etik nasional. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu harus bisa sekarang membaca integritas akademik itu seperti apa, etika dosen ini seperti apa. Sudah saya siapkan videonya, sudah saya upload jauh-jauh hari, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kemudian tidak memenuhi syarat lain terkait dengan tridharma yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, kenapa kok ini yang ditetapkan oleh perguruan tinggi? Karena ini berdasarkan kesepakatan bersama ketika Bapak Ibu menyusun IKD tadi itu. Nah, bagaimana dengan pelanggaran PT? Pelanggaran PT perguruan tinggi, Bapak Ibu bisa lihat di pasal 38. Itu ya. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti bisa kita ketemu di video-video berikutnya. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, silakan tinggalkan di kolom chat ya di YouTube saya atau di Instagram saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.